implementasi digital sangat signifikan lah TikTok dan Meta. Storytelling itu sebenarnya sangat Dan video yang sangat menarik. kita harus ngikutin tren. Selamat malam teman-teman semuanya. Di sini saya akan melakukan wawancara terhadap dua narasumber saya yang sudah berpengalaman di bidang konten kreator, yang bernama Hendra dan Rayana. Di sini saya akan mengangkat tema yaitu implementasi digital dan seberapa penting sih membuat konten digital ataupun pemasaran lewat digital di masa sekarang. Nah, yang pertama itu saya akan melontarkan satu pertanyaan kepada teman-teman saya di sini. Seberapa penting sih implementasi digital itu di perusahaan di era sekarang? Ya, fokusnya di era sekarang di tahun 2025. Sekarang semuanya sudah teknologi sudah maju. Nah, sekarang di mana-mana pasti kita sekarang sudah menggunakan digital marketing. Karena digital marketing itu sudah sangat bisa untuk mencakup semuanya dari kalangan menengah ke bawah, nah kalangan ke atas. Karena sekarang semua sudah mempunyai sosial media atau gadget. Itu jadinya kita tuh lebih sangat efisien ketimbang kita promosi kayak dulu-dulu. Contohnya kita majalah, kita koran. Oh, berarti langsung bisa kayak kita itu bisa mengurangi cost gitu ya? Ya, hemat biaya. Hemat biaya tuh teman. Nah, pertanyaan kedua tuh bagaimana cara membuat konten agar audiens itu tetap stay di video kita tuh? Nah, kalau misalnya kita soalnya apa? Bagaimana cara membuat konten agar audiens itu tetap stay di video kita? Ya, agar audiens stay di video kita. Yang pertama kita harus bikin video. Kuncinya di video yaitu kita bikin video yang hooknya tuh kita bikin hook dari 0 sampai 3 detik. Kita harus bikin video yang sangat menarik. Berarti kunci yang pertama itu hook yang paling sangat berperan penting ya. 0 sampai 3 detik. Terus kita lanjut ke bikin iklan. Nah, kita nanti setelah 0 sampai 3 detik kita bikin video menarik, otomatis audiens yang menonton pasti akan terus menonton. Setelah itu kita selipkan iklan kita yang kita masukkan yang berhubungan dengan yang kita buat iklannya. Itu. Nah, tentang postingnya aku mau nanya tuh, minimal postingan per hari untuk sosial media tuh seberapa sih Kak? Ya, kalau posting itu ya boleh di 2 sampai 3 video sehari 2 sampai 3 video gitu. Karena kita tuh harus aktif di media sosial agar sosial media kita tuh tahu membaca algoritma kita. Biar kita tuh dianggap aktif oleh sosmed kita. Tuh. Biar view-nya tuh enggak jebol-jebol ya. Nah, apa sih tantangan umum yang dalam pembuatan konten yang Kakak alami itu? Kalau tantangan terbesar paling dari mikirin konsep sebenarnya. Soalnya biar nggak semua 1-2 video itu konsepnya sama semua, biar nggak flat lah istilahnya. Sama yang terpenting kita harus ngikutin tren, apa yang tren sekarang kita juga harus update juga lah istilahnya gitu. Berarti ke depannya kita harus terus ngikutin tren agar nggak tertinggal gitu ya. Betul. Misalnya kita nggak ngikutin tren nih, kita buat video kayak semena-mena aja kayak dipikirin itu, apa yang bakal terjadi? Kalau yang terjadi sih pertama tuh jadinya bakal penonton jadinya kayak kurang tertarik dari nontonnya dia. Berarti kayak langsung skip aja ya. Oh, gitu. Nah, yang pertanyaan selanjutnya itu bagaimana cara menentukan target audiens dalam video kita tuh? Kalau menentukan target kita juga harus tahu kita bikin video, misalkan video iklan, targetnya mau ke siapa. Misalkan kayak ke cowok, jadinya kurang lebihnya kita bikin video itu nggak boleh lebih baiknya tuh dari segi tema itu tema jantan lah, kayak misalkan warna agak-agak gelap, jangan terlalu feminin gitu. Kalau misalkan targetnya cewek ya kita kayak ngikutin kayak perkembangannya, kan rata-rata cewek suka BTS segala macem, jadinya pasti dah kalau kita buat video ada campuran BTS itu cewek bakal lebih tertarik, makanya itu dia bisa jadinya stay di video kita, stay lama lah. Kayak misalnya target audiens kita tuh kayak orang-orang yang udah tua, berarti kita harus menyesuaikan tentang kesehatan Ya benar.
apa yang berdampak baik dalam kehidupan mereka. Ya. Nah menurut Kak Hendra dan Kak Raya ini, platform apa tuh yang paling cocok buat ngembangin digital marketing di pada saat ini? Nah, kalau untuk media platform saat ini paling naik itu adalah TikTok, karena TikTok itu ratingnya sudah tinggi untuk sekarang. Terus yang kedua ada Instagram, yang ketiga ada Facebook, yang terakhir ada Meta. Berarti yang paling rekomend itu TikTok itu sendiri. Nah, TikTok dan Meta itu ya masih kalau untuk sekarang bisa lah untuk marketing bisa di sana. Sangat signifikan lah kalau sekarang misalnya, apalagi kita misalnya pakai di Meta itu. Di Meta tuh juga kayak 11-12 lah dengan TikTok gitu berarti ya. Berarti rekomenan itu berdua. Kalau di untuk sekarang biasanya aku misalnya masarin di dunia masih pakai TikTok, masih Instagram, Meta juga masih, tapi paling naik itu masih untuk di dunia TikTok dan Meta naik sekarang. Berarti kedua itu ya cukup rekomen lah bagi anak-anak muda sekarang ini ya. Berarti adanya tentang kayak aplikasi TikTok kita bisa melakukan marketing di sana, kita di rumah tuh bisa cari cuan tuh Kak ya. Bisa. Dengan melalui TikTok ataupun Meta Ads tuh ya. Mencari cuan sambil rebahan gitu ya. Oke. Nah, pertanyaan terakhir itu, mengapa sih storytelling itu penting dalam pembuatan konten? Storytelling itu sebenarnya sangat penting ya. Kenapa? Soalnya dari storytelling di video jadinya kita tuh bisa nyisipin sebuah cerita-cerita itu. Jadinya kayak misalkan yang video pertama storytelling, jadinya lompat ke video kedua tuh adalah sangkut pautnya deh. Video satu sama video yang kedua. Gitu, berarti video yang pertama kali post kita tuh harus saling terhubungan Iya, gitu ya, terhubung, ya. biar nggak ketinggalan ya. Jadinya dari audiens juga bakalan penasaran, dan dia pasti bakal nunggu video selanjutnya. Oh, gitu. Misalnya ada kayak waktu tertentu tuh biar kita posting video biar ramai itu, apakah ada tuh cuman enggak gitu? Kalau menurutku kayaknya posting tuh kalau sekarang ini kayaknya kurang signifikan. Berarti di jam posting itu bisa di mana orang-orang itu istirahat gitu tuh. Apakah itu ngaruh atau cuman omong-omongan belakang aja? Karena sekarang kalau misalnya di masa sekarang ini aku masih di musim iklan, kayak sekarang ini nggak pernah nonton di jam posting. Yang paling penting itu cuma dikunci itu di video. Tadi aku bilangin bikin hook yang menarik, masa berarti kunci cuma di video aja. Berarti kuncinya itu gimana tuh kita nampilin hook kita tuh Ya. biar menarik audiens, biar tetap lama gitu ya. Itu sudah ikutin tren kenapa sekarang itu. Tren apa yang berlanjutan di era digital sekarang ya. Oh gitu kan. Oke Kak Raina sama Kak Hendra, terima kasih atas sharing pengalamannya. Oke, itu saja sih teman-teman yang dapat saya tanyakan kepada Kak Hendra sama Kak Raina. Jika teman-teman ada pertanyaan bisa tanyain saya di kelas pas waktu saya presentasi. Mohon maaf, di sini saya mengangkat tema yaitu tentang Q&A semi tongkrongan. Makanya saya dan teman-teman saya di sini tuh agak enggak formal. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih.